Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman yang di Indonesia dan selamat sore teman-teman yang ada di Rusia. Kali ini saya saya Ahmad Tiawan, perwakilan dari Permira, akan memimpin jalannya diskusi kita kali ini dengan tema teknologi perkeretaapian, tantangan, peluang dan strategi bagi Indonesia, yang akan menyampaikan pemikirannya dari Bapak Ilham Malik STMT, Ketua PPI Jepang 2014-2015. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja berikan waktu untuk Bapak Ilham Malik. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya langsung bicara atau ada proses wawancara? Langsung aja Pak, diberikan. Baik. Oke. Terima kasih ya teman-teman yang ada di Rusia dan juga selamat malam buat para pendengar yang mendengarkan acara ini atau melihat acara ini. Diskusi kita pada malam hari ini sebenarnya sangat menarik ya, karena membahas soal perkeretaapian dan kita tahu juga bahwa Indonesia kan sedang giat-giatnya juga mengupayakan membangun sistem transportasi yang berbasiskan pada kereta api, dan sifatnya juga sifat skalanya juga cukup besar ya, karena bukan hanya tidak lagi kita hanya bicara soal perkeretaapian yang ada di Jakarta ataupun di Jawa, tetapi juga memang pemerintah sudah punya rencana untuk mengembangkan perkeretaapian di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan di Irian Jaya. Jadi ini membahas tentang perkeretaapian ini menjadi sangat menarik karena menjadi sebuah isu yang cukup besar ya di kalangan transporter yang ada di Indonesia, dan bahkan banyak negara-negara lain yang berupaya untuk mensupport pemerintah Indonesia untuk mengembangkan perkeretaapian. Dan sistem kereta api yang akan dikembangkan tidak lagi hanya soal kereta api penumpang, karena selama bertahun-tahun kita banyak disibukkan dengan kereta api di Jakarta ya, KRD. Kemudian ternyata sekarang juga sudah membahas ke kereta api angkutan barang, dan saya kira isu kereta api di Kalimantan menjadi sebuah isu yang menarik karena berkaitan dengan perangkutan sumber daya alam kita, yaitu batu bara. Dan kita sudah punya undang-undang tentang perkeretaapian nomor 23 tahun 2007, yang kemudian pada tahun 2009 dibuatkan beberapa PP atau peraturan pemerintah untuk melengkapi undang-undang itu, yang membuka ruang bagi banyak kalangan, banyak pihak untuk mengembangkan perkeretaapian di Indonesia. Selama ini kita hanya mengenal PT Kereta Api Indonesia yang bergerak di sektor perkeretaapian kita, tetapi sejak Undang-Undang 23 tahun 2007 itu disahkan, maka semua pihak siapapun yang mau berinvestasi di sektor perkeretaapian, dia bisa saja berinvestasi di kereta api, dan dia dibagi menjadi 3 ya, jenis investasinya. Pertama di propertinya, yang kedua di rel kereta apinya, kita pakai bahasa sederhana saja. Kemudian yang ketiga yaitu di keretanya sendiri. Nah, jadi siapa yang mau berinvestasi sekarang dibuka sebesar-besarnya oleh pemerintah, karena pemerintah menyadari kalau mengandalkan anggaran pemerintah saja untuk mengembangkan kereta api, atau mengandalkan energi yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia saja, maka perkembangan perkeretaapian di Indonesia pasti berjalan sangat lambat. Karena itu dibuka ruang sebesar-besarnya bagi banyak pihak untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan PT Kereta Api juga untuk membangun sistem perkeretaapian di Indonesia. Mungkin itu pengantar saya, Mas.
Baik, terima kasih Pak. Teman-teman, apa ada yang mau langsung bertanya tentang tantangan mungkin atau peluang atau strategi bagi Indonesia untuk membangun lebih tinggi teknologi perkeretaapian di Indonesia? Teman-teman yang dari Kalimantan mungkin. Oke, mungkin sebagai tambahan juga, kita di Indonesia juga ya, ada dua isu yang terkait dengan kereta api, isu investasi yang cukup menarik untuk didiskusikan oleh banyak kalangan ya. Yang pertama yaitu soal kereta api cepat yang akan dibangun di Pulau Jawa dan juga kereta api barang yang akan dibangun di Kalimantan. Mungkin sebagian besar teman-teman yang mendengarkan acara ini banyak terlibat ya atau paling tidak berkecimpung di perkeretaapian yang terutama di Kalimantan. Selain rencana pembangunan kereta apian di Kalimantan dilakukan oleh negara lain ya, di Jawa juga cukup santer berkembang soal kereta api angkutan barang yang menggunakan teknologi yang cukup maju ya, yaitu kereta api cepat yang akan dibangun dari Jakarta menuju Bandung yang menjadi investasinya negara Cina. Kemudian yang kedua adalah pembangunan kereta api cepat dari Jakarta menuju Surabaya yang mungkin nanti akan diinvestasikan oleh pihak oleh pihak Jepang. Jadi setidaknya sekarang ada 3 negara yang cukup concern untuk membangun kereta api di Indonesia. Yang pertama yaitu Cina, yang kedua adalah Jepang, dan yang ketiga adalah Rusia. Dan Rusia konsentrasinya di kereta api barang, sementara Jepang dan Cina itu cenderung ke kereta api high speed rapid ya. Jadi HST yang yang cenderung menggunakan teknologi kekinian. Tentu antara kereta api penumpang dan kereta api barang punya teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Kalau kereta api penumpang cenderung dia lebih pada sisi kenyamanan, keamanan, kemudian kecepatan. Sementara kalau kereta api barang seperti yang akan dikembangkan di Kalimantan itu cenderung dia bersifat berskala besar ya. Mungkin dia tidak begitu cepat, tetapi skala angkutannya cukup besar. Dan Indonesia sudah punya pengalaman mengembangkan kereta api barang, terutama berkaitan dengan angkutan batu bara, yaitu dari Muara Enim ya, Sumatera Selatan sehingga ke Lampung. Dan bisa dikatakan bahwa jalur ini adalah jalur tua ya, jalur tua artinya sudah sejak lama dikembangkan oleh pemerintah dan didorong oleh pemerintah dikembangkan menjadi angkutan batu bara skala besar, dan pada hari ini PT Kereta Api kita ya mampu mengangkut setidaknya sekitar 12 juta metrik ton ya batu bara dari Muara Enim sampai ke Lampung setiap tahunnya, dengan target nanti mereka bisa mengangkut hingga 100 juta ton. Dan selain bicara soal teknologi, tentu ketika sistem kereta apian ini dioperasionalkan di sebuah daerah, dia punya implikasi-implikasi lain ya. Misalnya kemacetan lalu lintas di setiap jalan yang berlintasan dengan kereta api. Di beberapa kota, terutama di Kota Bandar Lampung, pada saat ini dengan kemampuan mengangkut 12 juta ton batu bara saja, itu sudah menimbulkan persoalan di Kota Bandar Lampung. Persoalannya macam-macam, satu diantaranya adalah kemacetan lalu lintas. Dan itu sudah mendorong masyarakat untuk mengajukan petisi dan bahkan berencana untuk mencegat beroperasinya kereta api lebih banyak lagi, karena pada saat kondisi sekarang saja persoalan lalu lintas sudah cukup terganggu akibat banyak bersimpangan dengan
rel kereta api kita. Jadi dari sisi dari sisi teknologi untuk mengangkutnya mungkin itu tidak menjadi persoalan karena sekarang ini banyak negara yang sudah punya kemampuan untuk mengembangkan kereta api dengan kecepatan yang tinggi untuk penumpang ya. Sementara untuk barang punya kemampuan mengangkut dalam skala besar, tetapi selain itu juga kita harus memikirkan implikasi-implikasi yang ditimbulkan dari pengembangan kereta api itu sendiri. Itu tadi yang saya sampaikan adalah soal dampaknya pada kemacetan lalu lintas di sebuah wilayah yang dilalui oleh kereta api. Di sisi lain soal pencemaran lingkungan terutama oleh udara karena kita mengangkut barang ya itu juga perlu dipertimbangkan. Mungkin kalau kasus di Kalimantan nantinya karena mungkin masih banyak melewati daerah-daerah yang tidak di permukiman, mungkin keberadaan kereta api angkutan barang itu nanti tidak begitu dirasakan negatif impact-nya langsung ke masyarakat. Tetapi kalau ini nanti melintasi daerah-daerah yang banyak permukiman warganya, tentu butuh kajian yang lebih komprehensif agar keberadaan sistem kereta api itu nanti tidak mengganggu kepentingan-kepentingan lainnya, terutama kesehatan warga, kemudian perkembangan ekonomi kawasan juga perlu dipertimbangkan gitu ya. Kemudian apakah warga yang dilalui oleh kereta api itu juga nanti bisa merasakan dampak positif dari keberadaan kereta api itu atau tidak, atau hanya sekedar dilintasi saja gitu. Itu mungkin hal-hal yang juga perlu dipertimbangkan oleh para perencana perkereta apian kita. Begitu, Mas. Baik, Pak. Ya, ada yang bertanya nih, Pak, dari moderator sendiri. Yep. Jika kereta api antara barang sama penumpang itu digabung, dampaknya seperti apa, Pak? Langsung jadi satu rute. Di satu rute tentu kalau kita lihat di beberapa kasus ya, mungkin gini ya, kalau kita lihat kasus di Indonesia itu bisa menjadi persoalan ya, karena memang fasilitas antara jalur untuk kereta api barang dan juga penumpang itu masih campur ya. Kemudian yang kedua lagi kalau di Indonesia ada kecenderungan lebih berpihak pada angkutan barang ketimbang angkutan penumpang, sehingga hal-hal semacam itu yang seharusnya perlu diatur supaya kedua kepentingan ini, yaitu pihak yang berkepentingan dengan angkutan barang itu merasa nyaman dengan manajemen yang ada, manajemen perangkutan yang ada, dan penumpang juga merasa tidak terganggu oleh perjalanannya tidak terganggu oleh keberadaan kereta api barang. Kalau kita lihat di Jepang bercampurnya jalur kereta api barang dengan penumpang itu sama sekali tidak ada masalah ya, karena mereka cukup detail dalam membuat manajemen waktu untuk perangkutan barang dan juga perangkutan penumpang, sehingga semua itu bisa berjalan dengan sangat tertib. Nah, kalau di Indonesia kita perlu saya kira menerapkan hal semacam itu sehingga angkutan barang dan juga angkutan penumpang meskipun mereka berada jalur yang sama bisa berjalan tertib, tentu semuanya akan berjalan baik-baik saja. Nah, yang jadi tantangan kita ini adalah bagaimana caranya kita memastikan kalau kita nanti mengembangkan kereta api, barang dan juga penumpang yang berada di jalur yang sama, itu dia bisa tertib waktu ya. Jadi timetable-nya itu cukup jelas. Sehingga kapan kereta api barang lewat, kapan kereta api penumpang lewat, itu harus punya waktu-waktu yang pas dan tepat waktu. Sehingga masyarakat juga merasa nyaman karena mereka sudah tahu kapan saja mereka bisa naik kereta api penumpang dan kapan tibanya sudah cukup jelas, kemudian tidak merasa akan diganggu oleh apapun gitu. Begitu juga dengan pelaku di usaha angkutan barang, dia tahu kapan barangnya akan dikirim dan kapan tiba karena jelas sudah waktunya. Tidak
tidak terganggu oleh nanti akan terlambat karena banyak kereta api penumpang gitu, atau sebaliknya penumpang juga merasa bahwa wah ini nanti pasti perjalanan akan terlambat tiba karena terganggu oleh keberadaan kereta api barang. Jadi dicampur dalam kondisi satu jalur begitu itu tidak ada masalah. Kemudian yang kedua mungkin bisa seperti yang dilakukan oleh Pelni ya. Jadi ada satu kereta, kalau itu kapal, kalau Pelni kan kapal ya. Kalau di kita misalnya kereta api barang, tapi juga ada kereta api penumpang di situ. Itu juga visible juga selama memang tidak ada tuntutan-tuntutan yang saling melemahkan satu sama lainnya. Jadi kalau kereta api penumpang ya, terangkut bersama dengan kereta api barang, selama itu saling mendukung, itu juga tidak ada masalah. Seperti yang mungkin nanti akan dikembangkan di Sumatera dan juga di Kalimantan, karena jumlah penumpang kereta api barang, jumlah penumpang kereta api penumpang itu mungkin masih sedikit, sehingga kalau dia disendirikan dia tidak menjadi visible, sehingga perlu dicampur dengan kereta api barang, sehingga nanti biaya operasionalnya ya itu bisa lebih murah. Jadi itu sangat visible. Yang penting semuanya nanti harus melewati kajian. Jadi harus diteliti secara mendalam apakah penumpang merasa terganggu karena nanti mungkin perjalanannya tidak begitu cepat ya karena membawa barang. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan logistik, apakah mereka tidak terganggu waktunya gitu, waktu pengirimannya karena harus berhenti di beberapa stasiun karena harus menaik dan menurunkan penumpang di beberapa titik. Jadi semuanya visible selama memang antara kebijakan itu memang visible dari sisi usernya gitu, baik itu penumpang maupun barang, gitu Mas. Suaranya hilang. Terima kasih Pak atas penjelasannya tadi. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya seputar kereta api? Ya, mungkin dari saya ya. Assalamualaikum Pak Ilham. Perkenalkan, nama saya Robi dari Kota Rostock dan saya di sini mahasiswa semester 3 di spesialis lokomotif engineering. Di sini saya mau nanyakan Pak, kan saya sendiri lahir dan besar di Samarinda, yang dimana di situ nggak ada sistem transportasi kereta api. Dan saat saya pulang tahun lalu ke Indonesia waktu liburan, gini, masyarakat itu umumnya meragukan, masyarakat Samarinda sendiri ya umumnya, mereka menanyakan buat apa sih kereta api di sini khususnya buat penumpang, karena Samarinda sendiri sudah termasuk rawan kemacetan dan juga transportasi umumnya juga masih belum beres, bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi bagaimana mengubah pola pikir masyarakat tersebut yang memang sebelumnya belum pernah sama sekali merasakan keuntungan atau dampak positifnya dari kereta api dibanding dengan sistem transportasi lainnya gitu. Terus saya juga mau nanya, apakah para investor yang sudah masuk ke Indonesia itu juga berminat juga untuk mengembangkan proyek integrasi antara kereta api dengan sistem transportasi lainnya, mungkin dengan bandara atau dengan pelabuhan, karena yang kita tahu sendiri kan nggak hanya karena kita negara kepulauan, makanya nggak mungkin cuma diandalkan dengan sistem transportasi kereta api saja. Terima kasih. Iya, baik Mas Robi. Jadi pertanyaan yang kedua tadi ya, untuk membangun sistem transportasi yang terintegrasi antara kereta api, kemudian nanti mungkin jenis transportasi lain seperti bandar udara ya, kemudian atau penerbangan, kemudian juga mungkin pelabuhan dan juga mungkin transportasi darat seperti bus. Mungkin sulit ya, sebab beberapa negara lain pun, kalau kita ambil kasus seperti di Jepang, memang
dia tidak ada investor yang mampu untuk mengintegrasikan semua bisnis itu dalam satu tangannya, sehingga memang pemerintahlah yang harus membuat regulasi dan mengintegrasikan kepentingan-kepentingan beberapa investor. Mungkin ada investor yang profesional di kereta api, dia mengembangkan kereta api, investor yang mampu atau punya pengalaman di bandara, dia mengembangkan bandara, pelabuhan, begitu juga. Dan pemerintah lah yang harus mengintegrasikan kepentingannya, memanajemen kepentingan masing-masing pihak ini. Dan kalau kita lihat kasus di Indonesia, rasanya memang kita masih butuh waktu yang sangat lama ya untuk dapat menggandeng investor, terutama investor swasta, untuk berinvestasi di sektor transportasi kita, terutama di kereta api. Kita ambil contoh aja kasus seperti sekarang ini, kita punya rencana untuk mengembangkan kereta api cepat di Jakarta Bandung, kemudian Jakarta Surabaya, dan kemudian ini ada rencana untuk mengembangkan kereta api di Kalimantan. Itu sama sekali tidak ada peran perusahaan swasta. Yang ada itulah negara ya, negara lain dengan beberapa mekanisme investasinya itu berinvestasi di Indonesia. Seperti di kereta api Bandung Jakarta itu Cina, kemudian Jakarta ke Surabaya itu adalah Jepang, gitu ya. Jadi memang negara lah yang akan berinvestasinya. Mungkin negara asing lah yang akan berinvestasi di tempat kita. Ini memang juga menjadi tantangan kita, bagaimana caranya mendorong banyak investor swasta, jadi perusahaan swasta yang mau berinvestasi di tempat kita. Dan swasta ini juga mungkin kita tidak perlu muluk-muluk, kita dorong saja swasta yang berasal dari Indonesia sendiri. Karena nanti pembiayaannya bisa menggunakan perbankan kita sendiri, kemudian sumber daya manusianya juga nanti bisa menggunakan sumber daya manusia yang ada di Indonesia sendiri, dan tidak tergantung dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Meskipun ini butuh waktu yang sangat lama, tetapi memang harus kita upayakan lah, kalau bisa itu kita dorong dari sekarang untuk mengupayakan mengembangkan sistem transportasi yang bersumber dari kekuatan kita sendiri. Karena di negara-negara lain juga seperti di Rusia, kemudian di Jepang, kemudian di Prancis, di Amerika sendiri tidak ada investor dari negara lain ya, atau perusahaan dari negara lain yang berinvestasi di sektor transportasi kereta api ini. Karena memang ini adalah investasi yang sifatnya jangka panjang, keuntungannya juga tidak seperti dagang biasa ya, jadi jual sekarang, untung sekarang. Karena kereta api itu butuh investasi yang sangat besar, kembalinya juga sangat-sangat lama, sehingga ini mungkin bagi investor perusahaan ya, perusahaan swasta ini menjadi tidak menarik karena memang investasinya terlalu panjang. Bagaimana kalau nanti di tengah perjalanan ketika investasinya mereka belum kembali, lalu ada sesuatu yang terjadi, misalnya pemerintahan yang berubah haluan sehingga investasi mereka lalu hangus gitu. Uang mereka yang sudah mereka investasikan itu kemudian tidak kembali. Itu kan menjadi problem juga, sehingga memang cukup jarang ada investasi perusahaan swasta yang bergerak di kereta api kita. Meskipun undang-undang kita juga sudah disahkan 10 tahun yang lalu, sejak tahun 2007, sampai hari ini kita belum punya investor yang memang dari perusahaan yang berinvestasi di sektor kereta api kita. Sampai hari ini. Bahkan kereta api penumpang di Jakarta yang sudah jelas ya, kalau misalnya investor menyediakan gerbongnya sekian banyak dan seterusnya, itu pasti untung. Pun sampai hari ini mereka masih wait and see apakah ini layak untuk dimasuki sebagai lini bisnis baru bagi mereka ataukah tidak. Kebanyakan mereka bahkan tidak ke kereta api tapi ke jalan tol. Karena jalan tol itu sudah cukup jelas return of investment-nya ya dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Dan Indonesia memang juga sedang mendorong pengembangan jalan tol di mana-mana, sehingga mereka akan lebih memilih jalan tol ketimbang ke kereta api. Itu jawaban yang kedua tadi. Kemudian soal yang pertama tadi soal kegagapan masyarakat ya menyambut keberadaan kereta api. Tentu ini sebuah hal yang wajar ya, karena memang kan ini hal yang baru. Segala sesuatu
yang baru kalau tidak diedukasi dengan baik, pasti dia akan menimbulkan sakwa sangka, keterkejutan budaya di masyarakat sendiri. Jadi kalau disinilah peran-peran semua pihak yang mensupport pengembangan kereta api di suatu wilayah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perlunya punya kereta api. Negatif impact-nya itu juga harus disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat juga tidak kaget dengan dampak-dampak negatifnya, dan pemerintah juga perlu diberitahu dampak-dampak negatifnya supaya mereka membuat regulasi atau membuat langkah-langkah untuk mencegah dan atau juga meminimalisir dampak negatif dari keberadaan kereta api itu sendiri. Dan mungkin di Samarinda kalau yang kami dengar di Kalimantan ini kan cenderungnya memang ke angkutan barang ya, Mas Robi ya. Ada kecenderungan ke sana, terutama yang kita dengar ini adalah soal perangkutan kereta api yang mengangkut batu bara. Kalau di Sumatera itu kita sebut dia babaranjang ya, batu bara rangkaian panjang. Itu satu kereta api melintas itu bisa 60 gerbong. Jadi kalau nanti di Kalimantan mungkin dengan kapasitas yang lebih besar, karena juga ada lebih dari 60 gerbong, mungkin lebih dari 60 gerbong nanti. Bisa saja mungkin 90 atau bahkan mungkin 110 gerbong. Itu tergantung dari kekuatan lokonya. Tetapi teknologi itu sudah ada dan bisa saja diterapkan itu nanti di Kalimantan, karena kalau kasus di Sumatera, di Palembang dan juga dari Sumatera Selatan ke Lampung, persoalannya itu adalah pada topografinya yang naik turun ya, sehingga kemampuan lokonya juga menjadi terbatas. Yang kedua adalah dia banyak melintasi permukiman, sehingga kalau dia terlalu panjang ini pasti menimbulkan persoalan. 60 gerbong ini saja sudah menimbulkan persoalan. Mungkin nanti di Kalimantan bisa saja lebih daripada 60 gerbong itu, karena teknologinya ada dan itu bisa didesain sejak awal. Kalau di kalau di Sumatera kan lebar jalan relnya kan sudah dari sononya itu memang tidak begitu lebar ya. Kalau di Kalimantan nanti bisa saja nanti dia relnya dibangun memang rel lebar sehingga punya kemampuan angkut yang lebih besar dibandingkan dengan yang ada di Sumatera. Jadi masyarakat tentu harus diedukasi soal itu. Dan masyarakat biasanya itu cenderung tidak akan protes jika dia merasa adil ya, diberi keadilan juga. Jadi kalau misalnya kereta api banyak melintasi di kota mereka atau di wilayah mereka, tetapi mereka juga ternyata nggak bisa naik kereta apinya, jarang bisa naik kereta apinya karena tidak ada fasilitas untuk kereta api penumpang dan lain sebagainya. Tentu masyarakat menjadi protes. Inilah yang sekarang terjadi di Sumatera. Sekarang ini di Bandar Lampung kereta api luar biasa tinggi frekuensi melintasnya, tetapi kereta api penumpang sangat sedikit, dan warga kota juga tidak merasa mereka sebagai pengguna kereta api penumpang di situ. Tentu protes itu akan muncul. Saya kira hal ini juga yang akan muncul di daerah manapun, termasuk di Kalimantan nantinya, kalau masyarakat merasa mereka tidak menggunakannya, tidak diprioritaskan, ya, tidak didorong untuk menggunakannya, mereka bukan sebagai user, tentu mereka akan merasa antipati dengan keberadaan kereta api itu. Jadi nanti memang perlu ada penelaahan supaya tidak ada kesan bahwa keberadaan kereta api di suatu tempat itu lebih cenderung ke perangkutan sumber daya alam. Jadi natural resource kita kan sudah sangat terbatas nih. Jangan lupa batu bara kita di dunia ini kan sebenarnya tidak begitu besar dibandingkan dengan batu bara. Jadi batu bara di Indonesia itu tidak begitu besar kapasitasnya dibandingkan dengan batu bara yang ada di negara-negara lain. Kita tidak lebih daripada 2%. Tetapi kita menjadi salah satu produsen batu bara terbesar yang ada di dunia. Jadi bayangkan kereta api yang dikembangkan di beberapa tempat yang termasuk nanti yang di Kalimantan itu kan lebih cenderung mengutamakan ke perangkutan batu baranya. Nah, kalau ini yang terjadi dengan mengabaikan perangkutan penumpangnya dan masyarakat juga tidak didorong untuk menggunakan angkutan kereta api, pasti nanti akan muncul resistensi di masyarakat. Gitu Mas Robi. Oke, cukup jelas, terima kasih. Terima kasih Pak atas penjelasannya, dan terima kasih Robi sudah mau bertanya. Yang lain ada yang mau nanya?
Mungkin ada yang ngasih pendapat juga, Pak, Ya, untuk saling melengkapi. masih malu-malu ini, Pak. Ya, nggak apa-apa. Tapi memang apa namanya, kalau kita belajar kereta api, selain bicara soal teknologinya, kita juga mungkin perlu mengkaji soal sistem pengembangan sistem perkereta apiannya itu sendiri ya, karena kan kereta api itu sebenarnya di negara-negara maju itu sudah sejak lama mereka mengembangkan kereta api karena daya angkutnya yang massal, kemudian mempengaruhi sistem tata ruang dengan sangat tertib ya. Karena kan rel kereta api itu kan tidak berpindah-pindah, sehingga dia sangat bisa membantu mengarahkan perkembangan kota gitu. Nah, kemudian yang ketiga, biayanya bisa ditekan karena biaya transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat bisa ditekan karena semuanya bisa terangkut bersamaan dalam jumlah yang sangat besar. Nah, kalau di Indonesia kan kita belum punya sebuah kota yang mengembangkan sistem kereta apiannya dengan sangat baik. Jakarta saja yang sudah berpuluh-puluh tahun memiliki kereta api kota, baru sekitar 8 tahun terakhir ini mencoba untuk menata perkereta-apiannya. Itu pun dia hanya menata di manajemennya. Tetapi soal pengembangan perkereta-apian penumpangnya sendiri dia belum mampu. Kita lihat saja ini sudah berkali-kali ini ada rencana untuk mengembangkan LRT ya, Light Rapid Transit, kemudian juga mengembangkan monorail ya. Itu sudah bertahun-tahun ini mangkrak terus nih. Dan ini sudah 2 kali. Dulu di periode pertama dulu ya, beberapa waktu yang lalu mangkrak karena keterbatasan anggaran. Kemudian sekarang ini didorong lagi oleh Presiden kita, Jokowi, dan akhirnya mangkrak lagi ini. Jadi Adikarya juga tidak mampu untuk meneruskannya karena komitmen pemerintah untuk mensupport pembiayaan pembangunannya melalui Adikarya ternyata, atau Adikarya atau Wijaya Karya itu kemudian ternyata ditunda karena anggaran pemerintah sekarang lagi cukup ngos-ngosan. Jadi kita perlu mengkaji banyak hal sehingga kereta api yang kita punya itu bisa betul-betul reliable beroperasi di tempat kita, di negara kita, karena memang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Di kota-kota di tempat kita sekarang ini kan banyak masyarakat menggunakan sepeda motor ya kan. Karena sejak awal pemerintahnya ternyata tidak mendorong pengembangan perkereta-apian. Padahal kota yang maju dimanapun adalah sebuah kota yang punya sistem perkereta-apian yang baik, sistem transportasi yang baik yang mengandalkan kereta api sebagai alat angkut utamanya. Baik itu dia MRT, kemudian ataukah nanti dia LRT gitu ya. Apakah nanti dia berupa subway, ataukah dia kereta api permukaan, atau elevated train gitu ya, yang di atas itu kota-kota yang maju pasti memiliki sistem transportasi yang mengandalkan kereta api sebagai alat angkut warganya. Karena sifatnya massal ya, bisa ngangkut banyak orang sehingga kemacetan lalu lintas itu bisa dicegah. Itu Mas. Oke, Pak. Berarti kita bergantung sama pemerintah ini masih mau melanjutkan, mau nggak mau kita kalau melihat kenyataan yang ada di Indonesia dan juga di negara-negara lain, pengembangan kereta api itu tidak lepas dari campur tangan pemerintahnya, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi tanpa ada campur tangan pemerintah, rasanya cukup sulit untuk memiliki sistem perkereta-apian yang baik. Nah, makanya di Indonesia negara lain lah yang diundang oleh negara Indonesia gitu ya. Jadi pemerintahan dari negara lain lah yang diundang oleh pemerintah Indonesia untuk berinvestasi atau untuk membantu Indonesia mengembangkan kereta apinya.
Makanya kita kalau teman-teman di Kalimantan akrab dengan Rusia yang akan berinvestasi di kereta api, kalau teman-teman di Jawa, di Pulau Jawa akrab dengan Cina dan juga Jepang, gitu. Kalau di Sumatera belum kedengaran, yang kedengaran itu baru yang dari Lampung menuju ke Palembang yang akan lagi-lagi diinvestasikan oleh Cina. Tetapi orientasinya tetap sama seperti Rusia di Kalimantan, yaitu untuk mengangkut batu bara. Kalau di Sumatera, Cina juga berencana untuk mengangkut batu bara dari Muara Enim ke Lampung, kemudian nanti dibawa ke negara mereka. Jadi negara lain itu berinvestasi di kereta api bukan karena memang ada pasarnya di situ, tetapi memang mereka ada tujuan lainnya. Jadi transportasi kereta api itu mereka kembangkan untuk menyokong investasi yang lain. Seperti Rusia di Kalimantan ini terkait dengan investasi mereka di pertambangan, ya. Kemudian yang Cina di Sumatera juga begitu. Mereka mendorong pengembangan kereta apian di Sumatera itu karena untuk mengangkut batu bara yang ada di Muara Enim. Dan kalau di Jawa sendiri kereta api cepat antara Jepang dan Cina ini sebenarnya lebih cenderung pada ego masing-masing, ya, untuk menunjukkan kemampuan teknologi mereka, kemudian untuk menunjukkan bahwa mereka punya bargaining position yang kuat dengan Indonesia, gitu. Sehingga sampai hari ini juga belum sama-sama dibangun, ya. Mereka lebih cenderung menunjukkan egonya dulu. Tetapi ini menandakan juga bahwa pasar pengguna kereta api kita juga masih belum terbentuk. Karena itu pemerintahlah yang harus membuat regulasi supaya masyarakat bisa butuh kereta api dan meninggalkan penggunaan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Nah, sayangnya pemerintah Indonesia sekarang ini masih ada ambigunya, apakah mengembangkan kereta api itu untuk penumpang ataukah barang, dan juga apakah mereka mengembangkan kereta api atau mengembangkan transportasi berbasiskan bus, gitu, BRT. Makanya dulu sejak tahun 2004 pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan SBY itu cukup intens mengembangkan BRT di banyak kota, ya. Ada 15 kota yang mengembangkan BRT. Dan sayangnya sampai hari ini tidak termanajemen dengan baik karena memang kita Indonesia masih punya kelemahan dari sisi manajemen. Gitu, Mas. Oke, Bapak. Ini ada sedikit pertanyaan, Pak, dari teman-teman. Bagaimana menurut Bapak buat para tenaga ahli, khususnya buat tenaga ahli perkeretaapian, tentang prospek pekerjaan di masa mendatang? Ya, ini pertanyaan yang cukup menarik, ya. Saya sebagai pengajar juga sebenarnya di satu sisi menganggap penting pengembangan kereta api, sehingga dibutuhkan SDM atau tenaga ahli yang mumpuni di bidang itu. Tetapi pada kenyataannya juga kita melihat bahwa visi transportasi di Indonesia itu masih minim ke arah ke pengembangan perkeretaapian. Paling yang bisa dikembangkan di Indonesia itu adalah soal sistem transportasi secara umum yang kemudian menyinggung soal pengembangan perkeretaapiannya itu sendiri. Tetapi apakah pemerintah Indonesia sudah mengarahkan pengembangan teknologinya, kemudian pengembangan ke hal-hal detail teknis lainnya? Saya rasa belum, ya, karena paling ya kita hanya mengandalkan PT Kereta Api, kemudian kita mengandalkan General Electric, ya, untuk PT JE, ya,
untuk membantu Indonesia menyiapkan lokonya gitu. Kemudian kita mengandalkan PT apa? Saya lupa. Inka ya, PT Inka untuk menyiapkan gerbong-gerbongnya gitu. Paling ya sampai di level itu dulu di tempat kita. Kalau lebih dari itu mungkin tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Indonesia itu bukan tenaga ahli di permesinannya gitu, bukan tenaga ahli di teknologi yang ini ya, yang rigid begitu ya. Karena memang arah kebijakan di Indonesia belum mengarah ke sana. Jadi paling kuasai saja teknologi, kemampuan perencanaan sistem transportasinya yang harus kita perkuat itu. Belum mengarah ke tenaga ahli desain teknologinya dan sebagainya gitu. Tetapi memang Indonesia tetap butuh ahli-ahli semacam itu. Hanya saja kita belum tahu apakah berapa sebenarnya kapasitas yang dibutuhkan Indonesia. Apakah 100 orang, apakah 200 tenaga ahli, ataukah 300 tenaga ahli di bidang itu, dan mereka itu akan dipekerjakan di mana gitu. Karena sampai hari ini juga di beberapa universitas banyak dosen-dosen yang ahli di kereta api, ternyata mereka lebih banyak terlibat di rehab-rehab jalur kereta api gitu, mendesain ulang jalur kereta api, hanya di situ. Tetapi soal perawatan kereta apinya sendiri, PT Inka juga sampai hari ini belum membuka lowongan pekerjaan ya bagi para tenaga ahli untuk bekerja di PT Inka gitu dalam skala yang cukup besar gitu. Jadi memang lebih cenderung bukan ke teknologinya Mas, tetapi lebih pada planning and modeling-nya gitu Mas. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Ini ada lagi Pak, pertanyaan dari Ketua Permira. Apa saja parameter penting yang perlu diperhatikan sebelum membangun MRT atau monorail di sebuah kota di Indonesia? Contoh kasus di Sulawesi, Jayapura, dan Maluku. Apakah ada keuntungan atau ketertarikan yang membuat kereta api perlu dibangun di sana? Misalnya tambang di Papua atau mobilitas masyarakat di Sulawesi. Iya. Kalau kasus di Papua pasti dia cenderung ke tambang ya. Kita sebagai perencana makro sistem transportasi pasti akan mengarahkan pengembangan kereta api di Papua itu pada angkutan barangnya untuk mengangkut produk-produk tambang, karena kita tahu bahwa produk tambang, hutan, pertanian di Irian itu lebih dominan dan itu sangat membantu pada mobilitas komoditas itu. Adapun penumpang itu lebih pada pelengkapnya saja, dan jumlah pengguna kereta api kan pasti sangat sedikit kalau seperti di Irian Jaya. Kalau di Sulawesi sebenarnya juga demikian ya. Saya sebutlah saja, jangankan di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera pun sebenarnya belum begitu prospektif untuk mengembangkan kereta api penumpang ya. Jawa saja sampai hari ini yang memiliki 150 juta penduduk, itu kereta apinya juga tidak berkembang cukup signifikan. Jadi bahwa kemudian semua pulau butuh kereta api itu benar, tetapi kapan butuhnya, kapan ada penggunanya, kapan ada ada permintaan terhadap sistem kereta api itu yang makro planner di bidang transportasi itu akan mengatakan ya belum sekarang gitu munculnya demand-nya itu gitu. Jadi kalau ditanya apa parameter kalau kita ingin mengembangkan MRT misalnya, ini MRT dalam artian kereta api ya, kereta api penumpang gitu ya. Tentu kita harus lihat dulu demand-nya lah. Yang pertama demand, ada nggak kebutuhannya? Dan ini kebutuhannya berkaitan dengan sistem ekonomi atau kegiatan perekonomian yang ingin dikembangkan di sebuah
wilayah. Kalau kita ingin mengembangkan pariwisata misalnya, tentu kita tanya apakah pariwisata itu membutuhkan kereta api? Kalau jawabannya tidak, tentu kita tidak bisa dorong ke sana. Kemudian pengembangan ekonomi di sebuah wilayah itu pada sektor industri misalnya, pengembangan kawasan-kawasan industri, maka kita perlu cek lagi apakah industri ini akan efisien kalau dia disiapkan fasilitas kereta api atau tidak. Kalau jawabannya akan menjadi efisien untuk mengangkut barang dari kawasan industri ke pelabuhan pakai kereta api, pasti itu akan dibangun. Tetapi kalau dia tidak efisien, maka tidak akan dibangun. Sebagai contoh ya, kereta api bandara dari Jakarta ya menuju ke mana? Ke Jakarta saja, Jakarta ke Cengkareng ya, itu sampai hari ini tidak dikembangkan dengan cukup serius oleh pemerintah. Buktinya sampai hari ini kita belum merasakan kereta api itu. Kemudian ya paling yang sudah dikembangkan itu di Kuala Namu. Kuala Namu itu pun karena memang satu paket pengembangannya antara pengembangan bandaranya dengan kereta apinya. Tapi kalau di Jakarta ternyata butuh peran pemerintah lagi untuk secara sengaja berinvestasi menyediakan fasilitas itu. Tapi apakah itu visible dari sisi investor? Saya kira tidak. Buktinya tidak ada investor yang tertarik untuk berinvestasi di kereta api bandara, ya kereta api bandara dari mana Cengkareng menuju ke Jakarta ya. Itu tidak ada. Termasuk yang di Kuala Namu sendiri pun itu ternyata bukan swasta yang berinvestasi, tapi yang pemerintah yang menyiapkan fasilitasnya. Jadi kalau misalnya di Sulawesi, di Kalimantan, di Irian ingin mengembangkan kereta api dengan mengharapkan ada investasi dari kalangan investor, perusahaan itu pasti kita bisa katakan ini utopia lah untuk konteks mungkin 25 tahunan ini, karena memang arah kebijakan pemerintahnya belum mengarah ke sisi itu, sehingga investor juga belum melihat bahwa pengembangan kereta api itu menjadi hal yang menarik untuk dilakukan gitu. Jadi Sulawesi, Kalimantan, kemudian Irian, dan juga bahkan di Sumatera hanya akan memiliki kereta api ketika pemerintah Indonesia dan juga pemerintah daerahnya mendorong untuk membangun kereta api. Dan siap-siap tentu untuk mensubsidinya, karena kereta api di Jawa sekalipun sampai hari ini masih disubsidi, kecuali kereta api Jakarta ya, KRD ya. Jadi sistem kereta api Jakarta sekarang sudah tidak subsidi. Tetapi untuk kereta api jalur-jalur lain itu masih subsidi. Bayangkan kalau misalnya sebuah pulau seperti Jawa dengan 150 juta penduduk saja, penumpang kereta apinya ternyata tidak begitu banyak dan bahkan juga tetap butuh subsidi. Kebayang sama kita kalau misalnya ada kereta api di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian untuk penumpangnya. Untuk kereta api penumpangnya pasti subsidinya besar sekali karena ini terkait dengan biaya operasional yang cukup tinggi yang tidak mungkin ditutupi oleh oleh bisnis approach-nya gitu. Nah, jadi parameternya tentu pada demand-nya itu sendiri. Jadi ada nggak demand? Kalau yang lain-lainnya misalnya political will dan seterusnya, itu mengikut lah. Nah, kalau political will yang bermain pasti ujung-ujungnya pada subsidi. Tapi kalau misalnya kita pendekatannya pada demand, kebutuhan, pasti itu kaitannya untung dan ruginya. Jadi ya tinggal pilih saja apakah mau business approach ataukah political approach-nya. Kalau business approach ya ini bicara soal untung rugi, tapi kalau political approach ya pasti kita bicara soal subsidi dan non subsidi. Ya kita harus maklum juga sampai hari ini pemerintah Indonesia kewalahan ya terkait dengan subsidi. Bahkan banyak hal-hal lain yang harusnya disubsidi ternyata malah diliberalisasi oleh pemerintah kita. Sehingga kalau mengarahkan membangun sesuatu dengan harapan nantinya disubsidi oleh pemerintah, ya mungkin itu mungkin perlu ditinjau ulang lah gagasan-gagasan itu, gitu. Baik Pak, ini kemudian ada lagi pertanyaan dari teman-teman Kalimantan. Ya. Membahas tentang MRT.
Apakah menurut Bapak MRT dapat berfungsi dengan baik di kota-kota Indonesia yang jumlah penduduknya tidak begitu padat seperti di Kalimantan? Kalau MRT ini dibayangkan seperti kereta api, apa namanya? Kalau kan gini, Mass Rapid Transit itu kan macam-macam bentuknya. Kalau misalnya kita ngebayangin kereta api MRT itu, Mass Rapid Transit itu seperti ya kereta api biasa yang dari Jakarta ke Surabaya atau Jakarta. Kalau kita di Jawa ya, kita dari Jakarta ke Bandung, kemudian ke Yogyakarta, ke Semarang, lalu kemudian ke Surabaya gitu. Kereta api biasa gitu ya. Pun kereta api biasa seperti itu pun mungkin di Kalimantan dan Sulawesi bisa kita katakan sebenarnya tidak visible gitu. Karena itu tadi saya katakan bahwa penumpangnya memang ada memang, tetapi jumlahnya yang mungkin tidak begitu banyak. Padahal kereta api itu butuh pemasukan yang besar, karena dengan pemasukan yang besar dia bisa menutupi biaya operasionalnya yang tinggi. Sebenarnya bukan operasional hariannya sih Mas, tetapi ini terkait dengan investasinya ya. Kita membuka lahan, membangun relnya, menyiapkan lokonya, membangun stasiunnya, dan seterusnya. Itu dari awal sampai dia bisa jalan kereta api itu kan butuh investasi yang sangat besar. Dan itu bisa ditutupi dengan melalui biaya operasional hariannya gitu. Bisa nggak kita dapat keuntungan dari menarik karcis dari para penumpang dan seterusnya. Nah, karena itu pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 itu sudah membagi-bagi. Bagi yang mau investasi di stasiun itu silahkan. Bagi yang mau berinvestasi di sistem persinyalan dan kereta apinya itu silahkan. Bagi yang mau berinvestasi di lokonya itu silahkan. Itu sejak tahun 2007 pemerintah sudah mendorong peran serta banyak pihak, swasta dalam artian perusahaan maupun dari negara lain untuk berinvestasi di sektor perkereta-apian. Sayangnya setelah 10 tahun undang-undang itu disahkan, sampai hari ini tidak ada yang berani berinvestasi, baik itu swasta maupun negara lain. Kita sebut saja ya, seperti Cina yang berencana untuk membangun kereta api cepat dari Jakarta Bandung, pun dia tetap menuntut ada jaminan dari pemerintah Indonesia. Kalau misalnya nanti ada sesuatu yang terjadi atau ada sesuatu yang di luar dari perhitungan yang disepakati bersama, harus ada jaminan dari pemerintah Indonesia-nya. Jadi bagi investor pengembangan kereta api itu tidak mudah. Meskipun dari sisi ekonomi itu sangat bagus bagi pemerintah. Jadi bagi pemerintah kalau ada kereta api itu bagus sekali bagi ekonominya. Tetapi bagi perusahaan yang tidak bicara soal ekonomi tetapi soal soal finansialnya itu ya cash flow-nya itu belum tentu menarik. Karena itu ini harus dipertemukan antara mindset-nya pemerintah yang melihatnya dari sisi economic impact, dampak-dampak ekonominya, ya, dengan kepentingan investor yang melihatnya dari sisi finansialnya, untung ruginya bagi perusahaan itu sendiri. Ini harus dipertemukan ini. Dan undang-undang itu sudah meramunya, tetapi tetap saja belum ada investor yang tertarik untuk berinvestasi kereta api di Indonesia gitu. Ini sebuah tantangan yang perlu dievaluasi, apakah ada hambatan di sisi kebijakan ataukah ada hambatan dari sisi investornya sendiri yang tidak tertarik untuk berinvestasi di perkereta-apian kita. Gitu. Karena sampai hari ini kan kita lihat investor lebih cenderung ke pembangunan jalan tol timbang menyiapkan kereta api. Gitu, Mas. Baik, Pak. Ini kemudian ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Kan di Kalimantan itu ladang sawit itu kan banyak, Pak. Dan
Ini bagaimana pertimbangan pembukaan lahan untuk kereta api yang bersaing dengan lahan sawit? Menurut Bapak Iya. bagaimana? Iya, ini kasusnya seperti yang sekarang terjadi di Lampung dan Palembang. Jadi pemerintah memerintahkan kepada BUMN, perusahaan negara, untuk membangun jalan tol. Ketika perusahaan itu ingin membangun jalan tol dan ternyata melintasi lahan-lahan milik perusahaan, ternyata cukup alot proses pembebasan lahannya. Dan itulah yang membuat Presiden kita Jokowi turun berkali-kali ke Sumatera untuk menekankan kepada banyak pihak bahwa jalan tol Sumatera ini yang dari Lampung ke Palembang menjadi perhatian Presiden, sehingga harapannya perusahaan-perusahaan yang lahannya terkena jalur jalan tol itu secepatnya lah legowo dan mengatur sistem administrasinya supaya itu bisa dibangun jalan tol. Nah, saya kira kasus serupa ini juga akan terjadi di Kalimantan ketika mengembangkan kereta api. Nah, perlu dicek juga nanti apakah siapa yang membangun kereta api itu. Kalau yang mau membangun kereta api itu adalah negara, mungkin prosesnya akan lebih enak gitu ya. Seperti di Sumatera ini, kalau presidennya nanti sering datang ke Kalimantan, menteri sering datang ke Kalimantan, maka koordinasi dan konsolidasi soal pembebasan lahannya mungkin akan relatif lebih cepat yang berkaitan dengan lahan-lahan milik perusahaan swasta itu. Tetapi kalau misalnya yang ternyata yang berinvestasi itu nanti adalah negara asing, seperti dari Rusia misalnya, kemudian ditambah lagi dengan dibumbu-bumbui oleh adanya peran-peran investor-investor swasta lokal, pasti pembebasan lahan itu juga tidak akan mudah. Karena pasti pemilik lahan itu akan menuntut ganti rugi, dan ganti ruginya itu pasti nggak akan murah, pasti mahal. Dan jangan lupa lahan-lahan yang sudah mereka tanami sawit itu tadi, itu peta tanahnya itu sudah mereka gadaikan ke bank untuk mendapatkan modal untuk menanami lahan itu menjadi lahan sawit atau lahan perkebunan. Sehingga kalau misalnya tiba-tiba lahannya dipotong dengan untuk jalur kereta api, kan berarti harus ada sistem administrasi pembebasan lahan kan? Sementara sertifikatnya sendiri adanya di bank. Bagaimana mengubah sertifikat itu? Bagaimana mengubah administrasi itu? Itu kan tidak mudah bagi perusahaan. Nah, ini kalau perusahaan swasta yang masuk di kereta api, kemudian berdialog dengan swasta perkebunan, pasti alot. Ya, kalau nanti yang bergerak ini adalah kebijakan politik, pemerintah presiden yang turun tangan, menteri turun tangan untuk mengkoordinasikan pembangunan rel kereta api di Kalimantan, mungkin akan relatif mudah. Mungkin ya di rut-nya atau komisaris-komisaris perusahaan itu tinggal ditelepon oleh menteri dan menuntut supaya proses pembebasan lahannya dipercepat, bla 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 bla. Itu mungkin bisa cepat jalannya. Seperti yang sekarang terjadi di Lampung dan juga di Palembang dalam pembangunan jalan tolnya. Nah, jadi itu salah satu tantangan yang harus bisa diselesaikan oleh teman-teman di Kalimantan, terutama ahli-ahli yang sekarang, teman-teman yang sekarang lagi belajar di Rusia. Kita perlu melihat dari banyak dari banyak perspektif, dari teknologinya, tantangan ekonominya, bisnis approach-nya, soal manajemennya, soal berkaitan dengan tata ruang, berkaitan dengan kepentingan sistem transportasi Kalimantan secara keseluruhan, lalu ekonomi Kalimantan dan seterusnya, sehingga nanti ketika rencana itu digulirkan untuk membangun kereta api, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat, kita sudah bisa melihatnya dari dalam perspektif yang luas, tetapi detail. Semua perspektif itu ada. Ya, dan itu akan sangat membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah ketika nanti pemerintah menggulirkan kebijakan yang strike terkait dengan pembangunan kereta api di Kalimantan. Gitu, Mas. Baik, Pak. Ini mungkin pertanyaan dari moderator. Ya. Kan begini,
sering kan kita lihat sebagian dari penduduk masyarakat Indonesia itu kan mengeluhkan harga-harga komoditas pangan, sandang, dan papan itu terbilang mahal. Karena mungkin salah satu faktornya yaitu transportasi yang sulit atau misalkan hambatan cuaca. Ketika cuaca buruk kan berarti pesawat nggak bisa beroperasi ke sana, khususnya ke daerah-daerah pedalaman. Yang ketika ada misalkan semen di harga di kota A berapa ya, 90.000, 55.000. harga semen misalkan 50.000. Ketika diterbangkan ke daerah pelosok, misalkan ke Papua, yang ketika sampai di Jayapura kan kita harus dari Jayapura harus mendistribusikan ke daerah-daerah pedalaman. Yang di sana juga bandara-bandara kecil pun mungkin jarang. Yang pasti membutuhkan biaya yang lebih besar lagi. Apakah kereta api barang ini bisa menjadi jalan keluar untuk pemasaran tersebut, Pak? Iya, saya kira mungkin fasenya belum ke kereta. Ini kalau kita bicara ini ya dari sisi planning ya, pasti fasenya itu bukan dengan mengembangkan kereta api dulu. Yang akan dikembangkan itu adalah pasti jalan raya dulu. Karena jalan raya itu fleksibel, bisa digunakan untuk mengangkut apapun, dan pemerintah cukup menyiapkan jalan, nanti kendaraan lain itu akan dengan mudah disiapkan oleh masyarakat sendiri ataupun perusahaan. Berbeda kalau kereta api. Kereta api itu kalau pemerintah harus bebasin lahan bersama dengan investor ya, bebasin lahan, menyiapkan lokonya, kemudian mengoperasikannya, itu berat sekali lah bagi pemerintah, karena pemerintah punya keterbatasan resource untuk melakukan itu. Jadi kalau jangka pendeknya, jangka pendek ya pasti pengembangan transportasinya pasti dengan cara mengembangkan jalan raya. Ya dulu yang diperbaiki di beberapa pulau, kemudian pelabuhan-pelabuhan juga diupayakan bisa beroperasi dengan optimal. Ya, dwelling time-nya itu tidak begitu lama, itu waktu tunggunya. Kemudian perangkutan oleh kapalnya sendiri itu diupayakan juga supaya efektif. Makanya Pelni tidak lagi angkut barang sendiri, penumpang sendiri, tidak begitu lagi. Sekarang PT Pelni kalau bawa barang ke Kalimantan, Sulawesi, kemudian daerah Timor gitu, kemudian Ambon dan juga Irian Jaya, itu dia satu paket gitu. Satu kapal itu bisa angkutan barang, peti kemas bahkan, dan juga penumpang. Jadi satu paket. Dengan begitu itu mengefisiensikan biayanya. Hanya saja itu bisa berlangsung mungkin ya akan efektif 5 tahun atau 10 tahun saja, Mas. Selebihnya itu nggak akan efektif lagi. Satu-satunya yang bisa mengefektifkannya adalah membangun kemandirian setiap pulau. Jadi kalau misalnya di Pulau Kalimantan tidak ada pabrik semen, maka dia harus bangun semen. Makanya di Sulawesi kan sudah ada Bosowa ya. Makanya harga-harga semen di Sulawesi mungkin akan relatif lebih murah dibandingkan dengan yang di Kalimantan misalnya. Begitu juga dibandingkan dengan harga semen yang ada di Irian, karena di Irian tidak ada pabrik semen. Nah, alangkah bagusnya setiap pulau itu memiliki industrinya masing-masing. Di situ dia punya produksi mie, kemudian semua bahan pokok lah. Semua bahan pokok itu bisa diproduksi oleh pulau-pulau itu masing-masing. Dan untuk mengembangkannya pasti tidak bisa cepat. Mungkin dibutuh waktu 10 tahunan tadi itu. Karena itu harus paralel ini dibangun. Mau menyiapkan jalan rayanya gitu supaya nanti distribusi logistiknya menjadi bisa berjalan dengan baik, tetapi dengan secara bersamaan juga berupaya untuk membangun kemandirian di setiap pulau, sehingga dengan begitu mereka bisa
tidak bergantung dengan pulau-pulau lain yang memproduksi barang-barang tertentu. Selama ketergantungan itu masih ada dengan pulau-pulau lain, pasti ada konsekuensi biaya yang berbeda. Seperti yang dilakukan oleh presiden kita sekarang dengan kebijakan satu harga, mungkin itu tidak akan berlangsung lama. Meskipun sekarang sudah berjalan ya. Bisa jadi nanti ketika Presiden Jokowi selesai, kebijakan itu tidak mungkin bisa lagi dilanjutkan karena biaya subsidinya pasti besar sekali terkait dengan harga BBM dan juga harga bahan-bahan bangunan serta bahan-bahan pokok lainnya. Yang sekarang ini biaya operasional, biaya transportasinya disubsidi oleh pemerintah pusat. Mungkin dalam jangka pendek, mungkin selama Presiden Jokowi menjadi presiden itu bisa berjalan. Karena ini menjadi kebijakan politik. Tetapi di berikutnya, pasti dia mungkin nanti akan dipertimbangkan ulang oleh pemerintah di periode yang akan datang. Apakah kebijakan subsidi itu patut untuk dilanjutkan ataukah tidak. Dan biasanya kebijakan politik semacam itu sifatnya jangka pendek. Nggak bisa kita terus-menerus menjalankan pembangunan ekonomi dari sisi kepentingan politik atau pendekatan-pendekatan politik. Pasti nanti pendekatan-pendekatannya harus dari sisi bisnisnya. Nah, jadi kalau misalnya dari sisi bisnisnya nanti sudah benar, pasti dia akan berjalan dengan ajak. Dan inilah yang menjadi tantangan teman-teman di Kalimantan, para generasi mudanya, bagaimana caranya mengembangkan kemandirian di setiap pulau. Kalimantan mandiri dalam berbagai hal. Semua produksi ada di Kalimantan, sehingga semua kebutuhan warga Kalimantan bisa dipenuhi oleh Kalimantan itu sendiri. Dan ini berkaitan dengan berkaitan dengan pembangunan infrastrukturnya, pembangunan industrinya, pembangunan sumber daya manusianya, sehingga harga-harga itu menjadi relatif murah dan kompetitif. Ya, kalau sekarang ini nggak mungkin kompetitif dengan pulau-pulau yang lain. Uang produksinya ada di Sumatera dan juga di Jawa, dan juga mungkin di Sulawesi. Sehingga Kalimantan banyak mengimpor. Nah, impor inilah yang harus diminimalisir oleh Kalimantan. Dan kalau dijawab api mungkin terlalu berlebihan ya, untuk meminimalisir atau untuk menekan harga barang. Satu diantaranya adalah kita harus memperhatikan pada supply chain manajemennya. Supply chain management ini yang harus kita cek. Dari di mana bahan itu berada, diproduksi di mana, diangkut dengan apa, pasarnya di mana. Nah, ini kalau kita mempelajari supply chain management, maka nanti akan ketahuan apakah ini dijawab dengan membangun, kalau infrastrukturnya ya, transportasinya, apakah dijawab dengan membangun kereta api, dijawab dengan membangun jalan raya, atau dijawab dengan cukup memperbaiki jalan yang ada, misalnya. Ini yang nanti perlu dikaji, tergantung dari kondisi yang ada di masing-masing daerah. Gitu, Mas. Ya, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ini kemudian ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Seberapa efisienkah pembangunan perkereta-apian dan tol melihat kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, dan juga dari segi biaya pembangunan perkereta-apian dan tol itu sendiri? Ya, pasti yang lebih visible dalam jangka pendek ya, ini dari sisi pendekatan bisnis ya, pasti jalan tol dibandingkan dengan kereta api. Jadi mungkin pengembangan kereta api kita di masa yang akan datang mungkin tidak akan secepat pengembangan jalan tol. Dan meskipun kita tentu berharap pemerintah juga pemerintah berupaya untuk membangun bersama dengan beberapa mitra ya, baik itu pemerintah di negara lain maupun swasta, untuk juga membangun kereta api. Tetapi kalau kita lihat dari sisi bisnisnya, pasti yang reliable itu adalah dengan membangun jalan tol. Ini kalau membandingkan antara jalan tol dengan kereta api. Pemerintah pasti akan cenderung membuka peluang sebesar-besarnya untuk dua hal itu tadi. Silahkan membangun jalan tol, silahkan juga membangun jalan rel kereta api. Tetapi pasti kalangan yang berkepentingan untuk membangunnya akan memilih untuk membangun jalan tol ketimbang membangun kereta api.
kereta api pasti tetap akan menjadi domain pemerintah dengan berbagai cara untuk bisa dibangun. Bahkan Cina yang punya uang yang sangat banyak pun yang membangun kereta apinya ya pemerintahnya, bukan swastanya. Jadi kalau di Indonesia yang duitnya nggak banyak, ya pasti berharap investor mau berinvestasi, tetapi itu tidak mungkin terjadi. Pasti yang terjadi adalah tetap juga mengandalkan uang pemerintah Indonesia atau hutang dari negara lain untuk mengembangkan kereta api. Kalau jalan tol, banyak peminatnya. Banyak perusahaan-perusahaan swasta yang sudah berminat membangun jalan tol. Meskipun mereka akan konsentrasi di pembangunan jalan tol yang ada di Jawa. Kalau yang di Sumatera, masih belum ya. Lebih-lebih lagi di Kalimantan, Sulawesi, Irian, saya kira swasta belum tentu sanggup ya untuk membangunnya. Gitu Mas. Baik Pak. Baik, ada lagi nih dari saudara Muhammad yang ingin bertanya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muammar. Saya mahasiswa semester 2 dari Universitas Desain Petersburg, Rusia. Saya ingin bertanya seputar pembangunan kereta api di Kalimantan, Pak. Ya. Seperti yang kita ketahui, di Kalimantan memiliki tanah gambut. Dan pasti pembangunan konstruksi agak sedikit besar untuk pembangunan jalur kereta apinya. Dan menurut informasi jalur kereta api bakal dibangun sedikit melayang dengan kedalaman pondasi panjang kira-kira 30 meter di bawah tanah. Karena memang struktur di bawah tanah Kalimantan memiliki potensi penurunan yang sangat besar ketika ada beban tinggi di atasnya. Terutama kereta api yang bakal dibangun kan lebih ke kereta barang daripada kereta penumpang. Iya, betul. Dan investasi dari investor dari Rusia sekitar 2,4 miliar USD atau sekitar 21,6 triliun. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira menurut Bapak, apakah timbal balik yang bakal diterima investor, Pak? Seperti yang Bapak bilang tadi, ini kan prospek jangka panjang. Ya, seperti itu. Kira-kira timbal balik apa saja yang bakal diterima investor? Dan menurut Bapak, apakah pembangunan di kereta api itu sudah benar-benar pas? Karena kita bisa bayangkan, jika kereta api sudah dibangun, sumber daya alam di Kalimantan akan lebih mudah dieksploitasi. Ibaratnya emas hitam itu udah tampak di depan mata, gitu. Dan ditakutkan akan ada dampak negatif terhadap lingkungan ke depannya. Dan di sisi lain untuk masyarakat, karena rencananya proyek ini dikhususkan untuk pembangunan kereta barang, hampir sedikit tidak terlihat dampak langsung untuk masyarakat. Seperti yang dikatakan Bapak perihal bisa saja kebijakan pemerintah selanjutnya berubah dan proyek ini bisa saja dihentikan, seperti itu. Yang ditakutkan ke depannya proyek ini berhenti di tengah jalan. Dan yang tidak kalah penting, saya ingin bertanya, jika proyek ini berhenti di tengah jalan, bagaimana masa depan engineer kereta api? Ya kira-kira proyek ini berhenti di tengah jalan, kira-kira prospek kerja engineer kereta api di Indonesia itu seperti apa, Pak? Iya. Ya, mungkin itu aja, Pak. Terkait dengan prospek engineer kita, nanti kita perluas saja cakupan kerja kita, Mas. Kita jangan terjebak bahwa nanti kita akan bekerja di Indonesia gitu. Kalau memang di Indonesia nanti belum mampu untuk menampung keahlian kita, ya tentu kita bisa bekerja dimanapun di dunia ini kan. Apalagi teman-teman sudah berada di Rusia, pasti nanti perbanyak saja kolega dan juga jaringan, sehingga kalau misalnya nanti Indonesia belum sanggup untuk menerima keilmuan yang kita miliki, ya kita bekerja dulu di tempat yang lain sampai negara kita itu nanti sanggup untuk menerima kita. Itu buat kita tenang gitu ya. Apalagi ini kita sudah bermain di level global, saya kira
teman-teman kita juga pasti global, nggak lagi sesama teman-teman Kalimantan, sesama teman-teman Sulawesi gitu. Makanya kalau bisa ini usul lucu-lucuan nih. Kalau bisa kalian yang ada di teman-teman Kalimantan yang ada di Rusia itu jangan satu kos ya gitu. Cari dong campur sama teman-teman yang lain supaya tidak terjebak pada sesama teman-teman yang ada di Indonesia. Jadi tinggalnya itu dengan teman-teman dari negara-negara lain yang memang yang juga sedang belajar untuk menjadi expert di bidang perkeretaapian. Ini joke aja terkait dengan tempat tinggal supaya pergaulannya semakin luas. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi adalah soal saya sepakat dengan yang Mas sampaikan tadi. Bayangkan ada investasi yang cukup besar, mencapai 21 triliunan atau bahkan mungkin lebih dari itu. Kalau ada 21 triliun yang harus mereka investasikan, berarti kan feedback-nya harus lebih besar daripada itu. Berapa feedback-nya? Ya bisa saja 100 triliun. Jadi kalau misalnya bayangkan kita punya uang 100 triliun, keuntungan 100 triliun, diinvestasikan 21 triliun, itu mah visible lah dari sisi bisnis. Tetapi kalau misalnya investasinya 21 triliun, tapi feedback-nya cuma 40 triliun. Dan itu pun butuh waktu 20 tahun untuk bisa ngumpulin 40 triliun itu. Pasti investor akan mikir-mikir dulu. Karena banyak bisnis lain yang bisa mereka masuki. Dan itu menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar ketimbang mereka berinvestasi di kereta api yang ada di Kalimantan. Karena itu yang berinvestasi di Kalimantan itu ya mau tidak mau ya pasti negara ya, baik kita negara kita maupun negara lain yang berinvestasi mensupport perusahaan yang ada di situ. Dan pasti semua juga sudah tahu terkait dengan pengembangan kereta api di Kalimantan cenderung pada ini kan dimulai dari era Presiden SBY dulu ketika pengembangan kereta api di sana cenderung terlihat akan dilakukan oleh pihak Rusia, dan ini berkaitan dengan hasil tambang yaitu batu bara dan lain-lainnya, kan banyak tambangnya macam-macam. Dan mereka pasti berhitung apakah kalau mereka punya lahan tambang itu mereka bisa selain nambang mereka bisa apa saja lagi, sehingga nanti mereka bisa lihat apakah 21 triliun ini visible atau tidak bagi bisnis mereka. Kalau misalnya mereka bilang tidak visible, ya macet. Dan itulah yang terjadi sekarang kan. Sampai hari ini kan tidak ada pembangunan kereta api di Kalimantan ya kan ya. Yang ada itu di Sulawesi. Di Sulawesi itu pun yang membangunnya adalah pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan membangun kereta api di Sulawesi. Dan sampai hari ini ya meskipun lambat progresnya tapi terus dilakukan. Nah, kalau di Kalimantan sepertinya belum ya. Belum ada pembangunan kereta api sama sekali kan. Karena kementerian belum masuk ke Kalimantan. Dan kalau Kementerian Perhubungan yang masuk, pasti ini berkaitan dengan angkutan penumpang. Kalau yang di Kalimantan sekarang ini Rusia kan cenderung ke angkutan barang. Jadi pasti saya mengingatkan tadi bahwa investasi kalau dia political approach yang diambil, ya pendekatan politik, pasti yang dilihat adalah soal subsidi dan non subsidi. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi business approach, pendekatan bisnisnya, pasti yang dilihat adalah untung atau ruginya. Nah, kita lihat di Kalimantan ini nanti, apakah mau dilihat dari sisi subsidi dan tidak subsidi, atau mau dilihat dari sisi untung tidak untung. Kalau kita mengatakan bahwa di Kalimantan ini tidak menguntungkan, berarti ini business approach dan pasti tidak ada investor yang mau masuk. Jadi kalau investor tidak mau masuk, ya mau tidak mau, kalau memang Kalimantan ini ingin punya kereta api, ya harus melibatkan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk membangunnya. Karena kalau mengandalkan swasta, itu tidak mungkin. Dan pasti yang dibangun lebih dulu adalah kereta api penumpang, karena dan itu pasti kereta api kota juga yang menghubungkan satu kota dan kota yang lain. Karena Kementerian Perhubungan itu bertugas di sisi itu. Nah, kalau terkait dengan negara lain yang mau investasi, ya kita tunggu saja. Dan mungkin kita yang di Rusia
perlu komunikasi dengan teman-teman yang ada di Rusia melalui kedutaan, bertanya apa yang menghambat mereka untuk merealisasikan rencana investasi mereka. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu apa yang menghambat, itu yang kita bantu bagaimana caranya mengurai hambatan itu. Sehingga kereta api yang direncanakan diinvestasikan oleh Rusia itu bisa cepat realisasi. Sebab kalau kita mengandalkan pemerintah Indonesia, mengandalkan investor dari Indonesia, itu pasti butuh waktu sangat lama lah untuk punya uang sebanyak itu untuk berinvestasi di kereta api. Jadi perlu dikonfirmasi, mungkin nanti di sana perlu diadakan sebuah meeting ataukah seminar tentang pengembangan kereta api di Kalimantan, dan kita perlu mengundang pihak Rusia untuk mendapatkan penjelasan apa yang menghambat mereka sehingga sudah bertahun-tahun ini mereka tidak juga kunjung membangun kereta api sebagaimana yang dibayangkan beberapa tahun yang lalu. Gitu, Mas. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin jawaban pertanyaan terjawab ya, Saudara Muammar. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya atau memberikan pendapat? Ya, memberikan pendapat juga nggak apa-apa, gantian kita bicara. Mungkin dari saya ya, sejauh ini yang saya tangkap selama diskusi ini, bahwasannya kita ini punya tantangan yang luar biasa, berat. Jadi saran saya buat teman-teman yang lain yang sekarang lagi mengenyam studi tentang perkereta apian, bukan hanya belajar tentang apa spesialisasi yang kita, misal saya sekarang mesin, bukan hanya belajar mesin, tapi bagaimana belajar tentang yang lebih penting lagi, pengembangan sistem transportasi kereta api tersebut. Jadi kita nggak bisa berpatok dengan keahlian yang sudah kita dapat di UNIP sendiri. Mungkin benar? Ya, saya setuju dengan itu, Mas. Betul, setuju. Jadi, kalau kita berorientasi ingin pulang ke Indonesia cepat, dalam artian bisa juga terserap oleh kebutuhan yang ada di Indonesia, selain kita punya kemampuan di permesinan, gitu ya, atau di elektronya misalnya, juga kita bisa punya skill-skill lain terkait dengan kereta api itu sendiri juga. Dan juga nanti saya menyarankan upayakan mindset yang kita bangun selama studi di luar negeri ini itu tidak terjebak bahwa kita nanti akan bekerja di perusahaan A atau perusahaan B atau perusahaan C. Tetapi bayangkan dan cari ilmunya, skill kita ini, supaya kita bisa terserap di banyak pilihan lainnya. Kita bisa bekerja di perusahaan, kita bisa bekerja di perbankan untuk investasinya tadi ya. Kemudian kita bisa bekerja sebagai dosen, kita bisa bekerja sebagai peneliti, gitu. Kita bisa bekerja sebagai konsultan, gitu. Gimana caranya kita menyiapkan diri kita supaya bisa masuk di banyak option itu tadi. Sebab kalau misalnya nanti kita membayangkan bahwa kita sedang belajar di universitas sekarang ini karena kita akan bekerja sebagai pegawai di PT KAI. Kan kita tahu bahwa PT KAI itu tidak membuka lowongan besar-besar dan tidak membuka lowongan percis sesuai dengan bidang yang kita geluti sekarang. Begitu juga dengan PT Inka. PT Inka juga begitu. Sekarang ini mereka punya pegawai yang pensiun berapa, atau kebutuhan pegawainya di tahun 2018, 19, 2020 itu berapa. Apakah bidangnya itu sesuai dengan bidang kita? Kan tentu kita perlu hitung-hitungan. Nah, karena itu kita tetap profesional di bidang kita, di bidang yang sekarang ini digeluti, tetapi juga mungkin perlu menambah kemampuan lainnya, sehingga nanti kita bisa terserap oleh lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Itu kalau bayangannya kita kembali ke Indonesia.
Tetapi ada juga kan beberapa teman-teman yang bayangannya ya kalau bisa menjadi peneliti dulu lah, atau menjadi dulu lah di negara di mana sekarang studi, yaitu bisa dipertimbangkan juga apa namanya, supaya bisa bekerja di, seperti sekarang teman-teman di Rusia ya bisa bekerja di Rusia gitu, di perkereta apian. Kan jangan lupa bahwa Habibie juga kan di Jerman menemukan apa namanya, keahliannya di bidang perkereta apian kan ya. Jadi apa namanya, direnungkan betul, dan galau dulu nggak apa-apa. Sekarang ini misalnya dibuat galau gitu dengan situasi yang ada, apakah pulang dari Rusia ini nanti gimana, ini saya ini gimana nih, harus dibuat galau gitu. Namanya juga masih student ya. Kalau masih pelajar kan wajib untuk galau lah. Kalau nggak galau malah bahaya nanti gitu. Iya, galau dengan masa depan terkait kemana kita nantinya gitu. Kembali ke masalah perkeretaapian, ya memang faktanya di Indonesia perkeretaapian itu masih belum berkembang dengan cukup apa namanya, cukup signifikan ya. Tetapi proyek-proyek perencanaan kereta api atau studi-studi kelayakan pengembangan kereta api itu banyak dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah. Sehingga kalau misalnya kita ingin apa namanya, ingin pulang ke Indonesia, ya yang cocok itu yang menjadi konsultan kereta api. Tetapi bukan konsultannya PT Kereta Api, bukan, konsultannya pemerintah daerah. Karena banyak pemerintah daerah yang kepengen gitu punya kereta api, tetapi kan butuh studi kelayakan. Nah, kitalah yang melakukan studi kelayakan itu bersama dengan mitra-mitra kita yang lain-lain. Jadi bayangannya harus ke sana kalau kita ingin cepat pulang ke Indonesia. Karena yang pasar yang minta dalam jumlah besar itu yang seperti itu sekarang ini. Itu menurut bayangan saya sih, begitu. Baik Pak, luas sekali perbincangan kita kali ini. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Yang nanya atau berpendapat. Ini berapa tahun lagi ini teman-teman selesai? Atau mulai studinya udah berapa tahun gitu? Sejak tahun berapa ini? Kalau Ini saya Pak masih sekarang sudah semester 2 Pak. Oh, semester 2 ya? 6 tahun. Oh, dibiayai untuk studi 6 tahun di Rusia? Iya Pak. Oh, kalau semester 2 berarti baru 1 tahun. Ya, Ini udah 2 tahun Pak, setahunnya tuh belajar bahasa. Oh, setahun belajar bahasa. Ya. Ya bagus itu. Saya kira prospeknya cukup cerah kan. Kita kan nggak tahu kan apa yang akan terjadi 5 tahun yang akan datang ya kan. Bisa saja 5 tahun yang akan datang ada kebijakan yang kemudian sangat mendukung bidang kita. Dan optimis saja bahwa memang kereta api itu memang dibutuhkan oleh engineer kereta api itu sangat dibutuhkan oleh dunia, bukan hanya Indonesia, sehingga pasar itu sangat terbuka. Cuman kalau bayangannya tadi seperti yang saya sampaikan, ngebayangin bahwa kita harus dan akan bekerja di Indonesia di PT Kereta Api, di PT Inka dan sebagainya, karena pasar pekerjaan kita itu harus mencakup seluruh dunia. Apalagi nanti kalau teman-teman punya kemampuan bahasa Rusia, bahasa Inggris, bahasa Cina, saya kira insya Allah nanti teman-teman bisa berkecimpung di dunia internasional lah, tidak lagi hanya di Kalimantan. Meskipun ada kewajiban untuk pulang ke Kalimantan ya, kalaupun harus pulang ke Kalimantan, ya mungkin terhitung 9 atau 10 tahun dari sekarang lah, baru pulang setelah punya pengalaman di beberapa negara atau di beberapa perusahaan. Sebab kalau nanti lulus dari perguruan tinggi, biasanya kan nanti ada magang tuh. Gunakanlah kesempatan magang itu untuk apa namanya, ya membuka koneksi. Kalau bisa ya setelah lulus bekerja dulu di situ selama beberapa tahun. Kemudian nanti baru kembali ke Indonesia ketika pemerintah Indonesia memanggil untuk berkontribusi di pembangunan di Indonesia.
Gitu. Mungkin ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita bisa closing atau bagaimana? Ya, mengingat sudah larut malam di Indonesia. Iya, kalau di Jepang, saya sekarang di Jepang, jadi Oh, sekarang di udah jam Jepang. 1 malam ini. Nah, di Jepang sudah jam 1 malam. Iya. Kalau di sana udah pagi ya? Belum, Pak. Baru jam 7 malam, Pak. 7. Oh ya 7 sore ya, sorry. Ya, sore. Ya, sore, Oh, Pak. ya. Ya. Harus salat maghrib dan isya ya? Belum, Pak. Oh, belum malah? Kalau di Saint Peter belum. Gitu, baik. Oh, di sini sudah jam 1 malam. Ya, saya sebagai penutup, saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan studi di Rusia. Yang harus kita ingat bahwa tidak banyak orang yang bisa sekolah di luar negeri, apalagi bisa sekolah di Rusia, terlebih lagi mengambil spesialisasi di perkeretaapian. Tidak banyak orang dan kita yang terpilih ini merasa harus memiliki rasa tanggung jawab yang cukup besar bahwa kedatangan kita memang ke Rusia ini untuk belajar, dan nanti terkait dengan kebijakan yang lain-lainnya mungkin untuk sementara ini ya, serahkan saja dulu kepada senior-senior yang sudah bergerak di sana. Dan yakinlah bahwa 5 atau 10 tahun yang akan datang nanti pasti dunia sudah berubah. Dan profesionalisme lah yang nanti akan diambil, meskipun saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Masnya tadi, bahwa profesionalisme itu jangan terjebak pada cuman tahu itu, tetapi harus punya pengetahuan yang lebih luas sehingga kita tidak terjebak pada kemampuan yang kecil, yang sederhana, yang itu tadi ya, yang misalnya di bidang mekanikalnya saja, tetapi juga harus melihat soal kereta api ini dari sisi yang lebih luas lagi. Nah, saya mengucapkan selamat, Anda adalah orang-orang pilihan Indonesia. Sekali lagi, tidak banyak orang yang bisa seperti itu. Manfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa, kepentingan keluarga, kepentingan diri sendiri. Dan saya berharaplah 5 tahun yang akan datang kita bisa ketemu di Indonesia, dan teman-teman ini sudah menjadi orang-orang hebat. Dan saya kira kita akan sangat bangga lah kalau misalnya 5 tahun atau 6 tahun yang akan datang, puluhan bahkan mungkin ratusan mahasiswa lulus dari Rusia dan kembali lagi ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Jadi selamat ya buat teman-teman. Walaupun perjuangan tidak mudah, tetapi pasti Indonesia sangat bangga lah dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Rusia. Jangan abaikan mimpi-mimpi dan harapan masyarakat Indonesia yang disematkan di pundak kalian itu. Selamat berjuang lah. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, atas wejangannya. Semoga ya, mungkin semoga saya sebagai moderator dan teman-teman bisa mengambil ilmu dari diskusi kita kali ini. Amin. Oke, saya mundur diri. Selamat belajar dan sukses ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.